Ya, pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah mendorong adanya dana abadi perumahan untuk memastikan angka backlog rumah yang kini mencapai 12,7 juta unit dapat teratasi. Saat ini mekanisme dana abadi perumahan masih dalam tahap pembahasan bersama ekosistem pembiayaan perumahan termasuk dengan Kementerian Keuangan. Pemerintah tengah mendorong adanya dana abadi perumahan untuk memastikan angka backlog rumah yang kini mencapai 12,7 juta unit dapat teratasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR saat ini masih menggodok skema dana abadi perumahan tersebut dengan berbagai pihak di dalam ekosistem pembiayaan perumahan. Direktur Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyuda menyebutkan, dana abadi adalah terminologi payung atau untuk dana yang dibentuk oleh badan hukum yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan sebuah program. Saat ini mekanisme dana abadi perumahan masih dalam tahap pembahasan bersama ekosistem pembiayaan perumahan termasuk Kementerian Keuangan. Haryo menjelaskan mekanisme dana abadi ini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia karena sebelumnya telah ada lembaga dana kerjasama pembangunan internasional yang mengelola dana kerja pembangunan internasional dan lembaga pengelola dana pendidikan yang mengelola dana abadi pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan. Dana abadi perumahan akan menjamin pembiayaan subsidi kredit kepemilikan rumah atau KPR yang berkesinambungan setiap tahun. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, efektivitas dana abadi atasi backlog perumahan di Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Anton Sitorus. Beliau adalah pengamat properti. Halo, selamat pagi Pak Anton. Iya, selamat pagi Mas Prasetyo. Salam sehat Pak. Sehat Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan sebelum membahas lebih jauh terkait dengan dana abadi perumahan begitu ya. Menjadi salah satu solusi nih yang digadang-gadang pemerintah lagi bisa mengurai backlog perumahan di Indonesia 12,7 juta unit. Review terlebih dahulu bagaimana pengamatan Anda begitu Pak Anton terkait dengan sektor perumahan di Indonesia hingga saat ini. Silakan Pak Anton. Ya, kalau kita melihat laporan dari emiten properti ya di awal tahun 2024 ini, surprisingly sih kalau saya lihat cukup bagus ya. Artinya masih terlihat adanya pertumbuhan walaupun memang nggak semua emiten itu menunjukkan kenaikan pendapatan dan laba ya. Tapi kalau kita lihat dari pengembang-pengembang yang perform itu kita lihat kenaikannya cukup bagus ya. Maksudnya dari kisaran 30 sampai 60% year on year. Artinya kita melihat memang di sini masih terjadi pertumbuhan dari penjualan rumah ya. Yang kita tahu memang sempat anjlok ketika COVID, tapi trennya sekarang ini sudah meningkat dan saya pikir kalau lihat dari laporan yang ada, memang tren pertumbuhan ini masih berlangsung sampai saat ini. Tapi kita juga melihat ada sinyal-sinyal yang mungkin agak memberatkan gitu untuk beberapa bulan ke depan. Seperti kita tahu juga kan suku bunga sudah naik 2 kali nih dalam 6 bulan terakhir. Jadi itu juga menjadi kendala ya, tantangan buat ke depan. Baik Pak Anton, dan ini sudah bergabung juga nih bersama kita melalui Zoom Bapak Daniel Jumali. Beliau adalah Sekjen DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi Pak Wibowo, Pak Anton, sampai kita ketemu lagi ya Pak. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan.
Pak Daniel, tadi sudah disampaikan Pak Anton terkait dengan review dari industri khususnya perumahan lah, properti Indonesia yang trennya sebenarnya masih cukup baik begitu. Tapi tadi sudah disampaikan juga bahwa pemerintah saat ini sedang menggodok nih, ada aturan lagi dana abadi begitu ya untuk mendukung lagi sektor perumahan di Indonesia. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kalau menurut Anda apakah kebijakan ini sudah tepat begitu upaya mendorong adanya dana abadi perumahan ini? Pak Daniel, silakan. Nah, memang yang lagi saya rasa cukup viral saat ini itu mengenai kuota rumah subsidi. Karena di waktu pandemi pun dan tiap saat itu baik MBR maupun milenial atau Gen Z ini mereka perlu rumah. Yes. Dan satu-satunya rumah yang bisa terjangkau saat ini adalah rumah yang disubsidi bunganya oleh pemerintah untuk keperluan konsumen. Tapi kita tahu kalau lihat di masa pandemi semuanya itu rumah sangat dibutuhkan. Kenapa? Misalnya work from home. Kalau nggak ada rumahnya bekerja dari mana? Dan pola kuota subsidi ini sebetulnya sangat menguntungkan buat konsumen masyarakat MBR yang sangat membutuhkan rumah. Karena harganya sudah dipatok pemerintah. Tapi pemerintah dengan pengembang sudah sepakat untuk memperhatikan kualitas rumah subsidi. Nah, jadi di sini saya lihat ya, satu kesempatan, misal gini, patokan dasarnya, waktu tahun sekitar 1998, 94 begitu ya, itu harga rumah subsidi cuma sekitar 20-an sampai 30 juta. Kalau mereka kontrak, mereka perlu 250.000. Tapi kalau dengan angsuran yang dibuat oleh skim dengan pemerintah, ini cukup dengan 300.000 per bulan. Mereka setelah 15 tahun atau 20 tahun punya rumah. Dan Bapak bayangkan kalau harga rumah misal pun dia tabung 300.000 kali setahun 3,6. Kalau misalnya 20 tahun pun 72 juta. Rumah pada waktu mereka uangnya misalnya pun mereka tabung, kasih bunga juga, deposito. Harga rumahnya tidak terjangkau. Saat itu sudah 350 sampai 400 juta. Jadi sebenarnya ya sangat-sangat menguntungkan sekali buat masyarakat MBR, milenial maupun Gen Z. Baik, itu terkait dengan rumah subsidi. Nah, ini terkait dengan pendanaan, pembiayaannya sendiri gitu. Kita tahu ada FLPP, kemudian Tapera, dan sekarang ada dana abadi begitu ya. Nah, menurut Anda bagaimana mekanisme-mekanisme seperti ini begitu? Apakah memang benar-benar akhirnya bisa mengurai backlog perumahan di Indonesia, atau memang kita fokus kepada rumah subsidi saja dari dana yang dihimpun tadi begitu? Mungkin Anda bisa jelaskan terkait dengan skema-skema ini dulu nih. Ya, memang porsinya ini menarik sekali ya. Ini berbeda. Kalau kita lihat, misalnya masyarakat atas, mungkin kalau rumah masyarakat atas sudah ada mekanismenya. Untuk masyarakat MBR, pemerintah sudah mengeluarkan kuota rumah subsidi. Cuman masalahnya di sini. Kalau tahun lalu pemerintah menganggarkan untuk 229.000 unit dengan sekitar 26 triliun, tapi untuk tahun 2024 cuma dianggarkan 166.000 unit dengan kuotanya sekitar 13 triliun lebih. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kalau kita lihat di sini bakalan mungkin sekitar Agustus mungkin sudah habis ini kuota. Nah sekarang masyarakat MBR dari mana dapat rumah? Kalau dana abadi boleh saja, bagus sekali buat mendukung segalanya. Cuman itu kan baru mekanismenya yang saya dengar saat ini. Dana abadi perumahan masih dalam tahap pembahasan bersama ekosistem pembiayaan perumahan termasuk Kementerian Keuangan. Jadi mungkin baru bisa jalan tahun depan. Tapi masalah yang sekarang ada saat ini kuota rumah subsidi tinggal sedikit lagi. Nah ini yang semua solusi cepat, baik dengan APBNP maupun dengan cara lain. Karena pada prinsipnya APRC mendukung program 1 juta rumah dan sangat menyambut program 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Gibran. Demikian. Pak Anton terus, lantas bagaimana pandangan Anda terkait dengan tadi bahwa kebutuhan
rumah di masyarakat memang masih sangat tinggi begitu ya dengan backlog yang di 12 jutaan unit ini. Sementara pemerintah pun juga masih berupaya mencari sumber pendanaan lah tadi dengan FLPP, kemudian ada Tapera, kemudian juga ini ada dana abadi yang masih digodok begitu. Review Anda, apakah skema-skema ini akan ujung-ujungnya memberikan kemudahan, keuntungan bagi masyarakat atau ada lag waktu lagi? Mengingatkan pengumpulan dana ini tidak sebentar begitu. Ya, kalau menurut saya kita itu banyak bermain dengan dengan program-program gitu ya. Artinya dari dulu kan sebenarnya sudah banyak program-program semacam ini ya, dari zaman Bapertarum, lalu FLPP, lalu yang belakangan ini ramai itu Tapera. Dan kalau saya pikir itu kan sebenarnya hanya salah satu aspek dari usaha untuk membangun perumahan di Indonesia gitu ya, yaitu aspek pembiayaan. Sementara kalau kita berbicara mengenai masalah perumahan, mengurangi backlog, itu banyak aspek lain ya, masalah regulasi, ketersediaan lahan, kemampuan produksi rumah dan sebagainya. Jadi itu hanya satu aspek dari sekian banyak aspek yang perlu ditangani secara komprehensif, secara holistik. Nah, kalau saya bilang untuk program-program yang sudah berjalan aja itu kita ya nggak maksimal ya, artinya kita banyak dengar cerita mengenai Bapertarum yang ya ada masalah di sana sini lalu berganti menjadi FLPP lalu terakhir Tapera. Saya pikir apapun programnya yang penting tuh harus dijalankan dengan maksimal dulu, harus dibuktikan ke masyarakat bahwa program tersebut memang efektif, banyak masyarakat menyukainya gitu, sehingga dengan sendirinya pasti orang akan tertarik untuk mengikuti program tersebut. Contohnya sekarang FLPP aja itu masih saya pikir sosialisasinya masih terbatas, belum banyak yang mengetahui, sehingga orang yang sebenarnya membutuhkan itu masih akses terhadap FLPP itu pun juga masih sangat terbatas. Lalu kita berbicara mengenai program yang lain, Tapera, dana abadi. Saya pikir nggak perlulah kita bermacam-macam bermain dengan macam seperti itu. Apa yang ada dijalankan dengan maksimal. Karena sampai sekarang saya lihat belum maksimal. Oke, itu dia. Berarti memang kita akan lihat sejauh mana efektivitas ya program-program yang sudah digulirkan oleh pemerintah terkait dengan penyediaan begitu yang mewujudkan bahwa negara hadir di masyarakat begitu untuk memberikan perumahan yang layak dan terjangkau. Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Pak Daniel dan juga Pak Anton, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan backlog perumahan di Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat perbandingannya antara tahun 2022 dengan 2023. Lonjakan yang cukup signifikan dari 11 juta unit menjadi 12,7 juta unit kebutuhan perumahan dari masyarakat Indonesia. Berikutnya, strategi pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan. Di tahun 2023 kita lihat ada dana FLPP 26,3 triliun untuk 229 ribu unit rumah. Di mana 895 miliar rupiah untuk penyaluran 222 ribu unit subsidi bantuan uang muka. Kemudian 52 miliar rupiah untuk pembayaran 13.993 unit bantuan administrasi. Kemudian ada juga pembiayaan Tapera 1,09 triliun untuk penyaluran 7.020 unit rumah. Dan di tahun 2024 dana FLPP-nya ada 13,72 triliun untuk 166 ribu unit rumah, which is berarti turun ya dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Kemudian ada 0,68 triliun untuk 166 ribu unit subsidi bantuan uang muka dan pembiayaan Taperanya 0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Daniel Jumali dan Bapak Anton Sitorus. Baik, nah Pak Anton, kalau kita review tadi beberapa data yang sudah disampaikan, mungkin Pak Daniel juga sudah memberikan sinyal begitu. Yang penting actionnya dari beberapa program yang sudah digadang-gadang ataupun yang mungkin sudah ada lah untuk bisa mendukung lagi pembangunan perumahan di Indonesia. Bagaimana pandangan Anda? Tadi Anda lihat ini belum optimal begitu nih Pak Anton. Iya,
memang seperti yang tadi saya sampaikan belum maksimal karena pertama masyarakat yang menjadi target marketnya itu belum semuanya tahu mengenai program-program ini. Lalu di sisi lain juga memang alokasi dari pemerintah juga kan terbatas. Tadi Pak Daniel sempat singgung mengenai kuota ya. Jadi dengan keterbatasan anggaran dan kuota tersebut membuat program ini nggak maksimal gitu karena baru sampai bulan ke-8 aja kuotanya udah habis. Nah, jadi saya pikir yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana dari pemerintah memberikan fokus atau perhatian yang cukup yang diimplementasikan mungkin dalam anggaran, dalam penyediaan alokasi dan kuota sebagainya supaya yang sudah berjalan ini FLPP ini ya itu bisa lebih bertumbuh gitu. Karena kalau misalnya FLPP ini bisa berkembang dan masyarakat makin mengetahui bahwa ada program bagus seperti ini, tentu masyarakat akan secara sukarela ikut program ini gitu. Bukan seperti yang belakangan ini terjadi kan pemerintah ingin mewajibkan gitu. Jadi kalau misalnya mewajibkan itu yang memberatkan kan. Nah sementara kalau misalnya program yang sekarang berjalan FLPP ini kan sukarela, artinya siapa yang memiliki kebutuhan dan dia eligible, dia bisa untuk mendaftar program FLPP tersebut sehingga mendapatkan bantuan. Nah, harusnya ini yang dimaksimalkan dulu gitu ya, melalui anggaran, penyediaan lahan, kuota, dan juga sosialisasi supaya semua orang tahu. Dan kalau misalnya program ini menjadi populer di masyarakat, kan nggak perlu repot-repot lagi ngomongin soal harus begini segala macam. Jadi orang tentunya berbondong-bondong. Nah ini saya pikir di samping program yang lain ya seperti KPR komersial yang sudah berjalan, baik disediakan oleh bank swasta maupun juga bank pemerintah. Ini kalau dikoordinasikan bersama-sama, ini dampaknya akan sangat bagus, Mas. Ya. Yang menarik kalau kita lihat di tahun 2023 FLPP-nya 229.000 unit. Di tahun 2024 ini justru turun dari unit rumahnya, kemudian nilainya sendiri. Nah ini bagaimana? Sementara backlog-nya dari tahun 2022 sampai dengan 2023 udah mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Iya itu dia, makanya kan kita nggak tahu ya di dalam anggaran pemerintah kenapa bisa seperti itu. Apa mungkin ada alokasi ke sektor yang lain dan sebagainya. Tapi harapannya kan kalau kita kan dari stakeholder properti ya pengennya ada pertumbuhan lah supaya dari tahun ke tahun juga makin banyak sehingga yang kita harapkan supaya program ini semakin dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan itu memang terjadi gitu. Bukan malah menurun seperti ini kan begitu kira-kira. Nah, lantas bagaimana Pak Daniel Jumali Anda melihat posisi seperti saat ini? Dari sisi unitnya berkurang, kemudian Anda lihat juga kuota untuk rumah subsidi yang memang benar-benar bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat menengah bawah pun sudah mulai terbatas. Ya, itu masalahnya. Emang bagus kita mikirin buat tahun ke depan, tapi yang lebih perlu dipikirkan yang saat ini seharusnya. Untuk tahun ini, kalau kita lihat tahun lalu, kuota terserap lebih dari 220.000. Karena ada pinjaman dari tahun ini punya. Untung aja ada angsuran yang masuk sehingga bisa kembali 166.000. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, apalagi sebelum pandemi, dan sekarang itu kita pernah buat kuota ya realisasi rumah subsidi saja, belum termasuk rumah menengah, rumah untuk yang atas maupun untuk rumah susun, itu rumah subsidi saja pernah kita capai tahun sekitar 2018 itu kita sudah mencapai 267.000. Dan di tahun 2019 itu sampai hampir mendekati 300.000, 287.000-an. Sehingga waktu itu karena kuotanya kurang, terpaksa kita kirim surat kepada Presiden. Ini kali pun kita sudah kirim surat ke Presiden. Dan biasanya kalau sudah Presiden turun, harusnya ada tambahan kuota. Waktu itu keluar tambahan namanya subsidi selisih bunga, 15.000. Lumayan jadinya. Nah, langkah ataupun bagaimana kiat-kiat dari APRC sendiri untuk menyikapi kondisi saat ini? Sementara di satu sisi kita tahu pendanaan ini menjadi hal yang utama juga untuk membiayai pembangunan perumahan khususnya bagi masyarakat MBR dan juga masyarakat berpenghasilan tanggung tadi kalau kita bicara mengenai generasi milenial ataupun kita lihat yang saat-saat ini juga tengah mencari rumah begitu.
Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, ini sektor properti ini sangat menyerap tenaga kerja. Ya. Kita sudah hitung waktu pandemi aja sekitar itu ada lebih belasan juta yang terserap. Oke. Itu dari sektor propertinya. Karena mereka kan tenaga kerjanya langsung terlibat, Mas Prasetyo atau Pak Anton. Tapi kalau kita lihat lagi, ada lebih dari 170 sektor lainnya yang terkait dengan properti. Ya. Mulai dari batu, semen, sampai ke atap, sampai setelah tinggal perlu alat barang semua. Jadi sebenarnya yang menyerap tenaga kerja ini luar biasa besarnya. Dan perlu diingat sebagian juga ada selain pabrik-pabrik, industri, juga ada sektor UMKM yang terlibat di sini. Jadi sebenarnya ini, dan pemerintah sudah mengakui lewat BKPM bahwa sektor properti dan infrastruktur ini itu teratas menyerap tenaga kerjanya. Juga untuk investasinya dari dalam negeri. Oke. Nah ini yang perlu diperhatikan. Baik, terakhir Pak Anton, bagaimana proyeksi Anda terkait dengan sektor properti Indonesia di tengah tadi tantangan dari sektor pembiayaan, pengadaan perumahan sendiri dengan beragam program yang sudah digulirkan pemerintah ini Pak Anton? Iya, sebelum ke situ saya mungkin mau tambahin mengenai masalah perumahan ini. Jadi harapan kita pemerintah itu kan sebagai otoritas dan enabler ya, yang mewujudkan pembangunan perumahan ini. Nah selama ini kan memang perumahan itu kan hanya bagian dari Kementerian PUPR, hanya di bawah dirjen gitu ya. Jadi fokusnya terbatas. Nah makanya kalau kita mau berbicara mengenai perumahan ya mungkin lebih ada baiknya dikembalikan seperti dahulu. Perumahan rakyat itu ada satu kementerian khusus yang memiliki program anggaran dan fokus yang cukup memadai gitu untuk mengatasi masalah ini. Jadi itu harapan ke depan lah. Nah mengenai proyeksi properti ini yang sekarang kita waspadai adalah pertama kenaikan suku bunga secara global yang juga berpengaruh ke Indonesia. Lalu seperti kita tahu secara fundamental ekonomi dunia juga kan masih dibayang-bayangi oleh kondisi geopolitik dan sebagainya. Nah pelemahan yang berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat ini yang mungkin perlu diwaspadai ke depannya. Kalau kita lihat tadi seperti saya bilang di awal bahwa tren awal tahun ini sudah ada perbaikan. Tapi kalau misalnya suku bunga dan daya beli ini melemah, kemungkinan tren lain pertambahan pertumbuhan yang terjadi ini akan sedikit tersendat gitu tahun ini. Tapi harapan kita ya kembali lagi insentif dari pemerintah ini bisa terus berlanjut seperti PPNDTP kan ini. Akhir bulan ini sebenarnya yang pemotongan 100% sudah selesai. Dari Juli sampai Desember itu kan hanya yang 50%. Nah, mungkin pemerintah bisa melihat kembali apakah memang perlu dipelanjutkan lagi yang potongan 100%-nya gitu. Dan kedepannya juga bakal seperti apa. Ini karena akan sangat berpengaruh kepada dinamika transaksi penjualan properti secara langsung di lapangan, Mas Prasetyo. Baik Pak Anton, berarti memang insentif masih tetap dibutuhkan begitu ya, baik dari sisi pemerintah kepada masyarakat, kepada pengembang, sehingga masyarakat juga bisa membeli rumah dengan harga yang terjangkau tadi dengan kualitas yang tetap terjamin meskipun masuk dalam perumahan bersubsidi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Daniel Jumali. Baik, Pak Daniel, Pak Anton terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan terkait dengan perkembangan dari industri properti dan bagaimana upaya pemerintah untuk bagaimana mencari lagi nih sumber-sumber pendanaan membiayai pembangunan perumahan bagi masyarakat di tanah air. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Daniel, Pak Anton. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat, terima kasih Pak Mas Prasetyo, Mas Anton. Baik pemirsa, sampai ketemu lagi. 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaiki terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.